Hai, ketemu lagi di Hes Kitchen. Kali ini saya ingin membuat kue sus fla susu yang anti kempes dan kopong ya. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dulu. Nah, ini dia bahan-bahannya. Yang pertama, bahan untuk membuat kulit susnya. Ada 100 gram atau 10 sendok makan terigu protein sedang dan 50 gram atau 5 sendok makan terigu protein tinggi. Di sini bisa juga dicampur 150 gram protein sedang saja atau protein tinggi saja ya. Kemudian ada 4 butir telur ukuran sedang ya. Kalau ditimbang sekitar 60 gram dengan cangkangnya untuk masing-masing telur. 100 gram atau 8 sendok makan margarin. Bisa juga mentega. 1 sendok teh gula pasir dan 1/4 sendok teh garam. Dan ini 100 ml susu cair dan 150 ml air putih. Susu cairnya bisa juga kalau mau diganti air putih, jadi semua 250 ml air putih saja. Kemudian ini bahan untuk fla susunya ya. Ada 500 ml susu UHT, 30 gram atau 2,5 sendok makan tepung maizena, 100 gram atau 5 sendok makan gula pasir, 30 gram atau 2,5 sendok makan margarin atau mentega, 2 kuning telur. Nah, ini kalau mau pilih pakai rum atau vanila ya. Kalau pakai rum 1-2 sendok teh, kalau pakai vanili cair 1 sendok teh, kalau mau pakai vanili bubuk sekitar setengah sendok teh ya. Oke, sekarang kita buat fla susunya dulu ya. Yang pertama kita tuang sedikit-sedikit saja susu cairnya. Kemudian maizenanya kita masukkan supaya maizenanya larut dengan susu cairnya. Jadi menuang susunya sedikit-sedikit ya, bertahap supaya memastikan maizenanya larut, jadi tidak ada yang menggumpal. Nah, kemudian masukkan dulu gula pasirnya untuk melarutkan lagi. Ini kita aduk, bisa juga mengaduk dengan sendok ya. Nah, ini kita tuang lagi susu cairnya sampai habis, memastikan maizenanya benar-benar larut. Kemudian kita masukkan kuning telurnya, kita aduk lagi sampai kuning telurnya juga larut dan semua bahan tercampur rata ya, seperti ini. Kalau sudah, kita nyalakan kompor dengan api kecil saja, kemudian kita masak. Dan ini tidak boleh ditinggal ya, karena nanti bisa cepat gosong di bawahnya, di dasarnya. Jadi kita aduk terus supaya tidak ada adonan yang gosong. Dan ini sampai seperti ini, sampai mengental seperti ini teksturnya. Kemudian matikan apinya. Setelah api dimatikan, kita masukkan dalam keadaan panas adonannya, masukkan dengan mentega atau margarin ya. Kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan vanila cair atau rumnya, atau vanili bubuk juga boleh. Kita campur ke dalam adonan, aduk rata lagi sampai semua benar-benar tercampur rata dan teksturnya seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke wadah mangkuk. Setelah itu jadi seperti ini. Kemudian kita tempel dengan plastik apa saja. Menempelnya dipastikan sampai benar-benar menempel di permukaannya, supaya permukaannya ini tidak kering atau tidak berkulit ya. Nah, seperti ini. Sekarang kita buat untuk kulit susnya. Yang pertama tuang air dan susu cair tadi. Kemudian kita campur dengan mentega atau margarin. Ini dimasak dengan api sedang saja ya. Kemudian masukkan garam. Ini kita masak sampai dia mendidih ya, bukan hanya sekedar larut saja, tapi sampai benar-benar mendidih.
ini kita pastikan sampai benar-benar mendidih airnya. Sambil terus diaduk. Sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih, apinya bisa kita matikan dulu. Kemudian ini kita campur terigunya ke dalam, kita aduk-aduk terus sampai dia tidak menggumpal ya, sampai tercampur rata dengan tadi susu cairnya. Ini kita aduk terus cepat, aduk yang cepat karena kalau tidak dia bisa bergumpal. Nah, sampai diaduk-aduk sampai seperti ini. Kemudian kita nyalakan lagi apinya dengan api kecil saja. Kita nyalakan dengan api kecil, kita masak lagi sampai adonan ini kalis. Nah, sampai adonannya kalis seperti ini ya. Nah, ini tandanya adonannya sudah kalis, bisa dimatikan kompornya, kemudian kita pindahkan ke wadah mangkuk besar atau apa saja yang kita mau mixer dengan telurnya. Nah, telurnya dimasukkannya satu persatu saja ya, sampai dipastikan benar-benar tercampur rata. Di mixer dengan kecepatan rendah saja, seperti ini. Kemudian masukkan telur yang kedua, di mixer lagi sampai tercampur rata saja, dengan speed rendah ya, sekitar 1-2 saja speednya. Kemudian masukkan lagi telur yang ketiga, kita mixer lagi sampai rata. Ini diaduknya dengan sendok juga bisa ya, jadi tidak harus pakai mixer, tapi kalau dengan sendok dipastikan harus benar-benar sampai tercampur rata ya, karena kalau tidak benar tercampur rata nanti pada saat memanggang kulitnya bisa kempes. Nah, seperti ini tekstur adonan kulit susnya ya. Nah, ini sudah teksturnya jadi seperti ini. Jadi dia seperti apa ya, mengental seperti ini. Nah, kalau sudah kita pakai spuitnya seperti apa saja, yang ukuran berapa saja terserah. Boleh saya pakai yang seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam plastik piping bag atau plastik segitiga. Caranya seperti ini. Digunting ujungnya, kemudian masukkan spuitnya. Setelah itu adonan kulit sus tadi kita masukkan lagi ke piping bag yang satunya. Nah, kemudian kita masukkan ke plastik yang ada spuitnya tadi, kemudian kita semprotkan seperti ini. Untuk satu resep kulit sus ini saya jadi sekitar 30 kulit sus ya. Jadi kalau mau ukurannya diperbesar lagi atau diperkecil lagi juga bisa, itu tergantung selera ya, mau lebih besar atau lebih kecil. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dulu di suhu 200 derajat Celcius ya. Harus dengan suhu tinggi karena supaya susnya itu benar-benar mengembang dan tidak kempes. Jadi dia kokoh bentuknya. Ini kita panggang di 20 menit pertama dalam suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit pertama. Nah, ini setelah 20 menit kita turunkan suhunya di 180 derajat, api atas bawah. Kemudian kita panggang lagi selama 20 menit yang kedua. Oke, sambil menunggu kita masukkan ini flas susunya ke dalam plastik piping bag lagi seperti ini. Nah, ini tidak usah dipakaikan spuit ya. Ini langsung saja plastik piping bagnya, nanti ujungnya kita gunting. Nah, ini kulit susnya sudah matang. Tuh, bentuknya kokoh ya.
dia tidak kempes. Kemudian ini kita dinginkan dulu di cooling rack, kemudian bisa kita belah seperti ini. Kita potong, jangan sampai terputus. Kita lihat dalamnya kopong atau tidak ya. Nah, ini dia kopong ya. Berarti tandanya kulitnya berhasil. Tidak kempes. Bentuknya juga kokoh dan dalamnya kopong. Oh iya, tadi pemanggangannya dipastikan dia di atasnya itu supaya kokoh. Di atas permukaan kulit sus itu sampai benar-benar tidak ada buih ya. Maaf tadi saya lupa menyebutkan. Sampai benar-benar tidak ada buih yang kelihatan. Jadi kalau masih ada buih-buih atau gelembung-gelembung kecil, itu tandanya kulitnya belum kokoh. Jadi sampai dia kulit permukaannya dalam oven tadi itu benar-benar kering ya. Supaya hasilnya itu kulitnya tidak kempes pada saat keluar oven. Nah, kalau sudah kita isi dengan flas susunya seperti ini. Nah, ini sudah diisi semua dengan flas susunya ya. Jadinya seperti ini. Cantik-cantik ya. Bentuk kulitnya kokoh. Dan juga krim flas susunya ini tekstur dan rasanya tidak enak dan creamy sekali ya. Pokoknya enak deh rasanya. Ini saya mau coba. Enak sekali rasanya. Mantap deh. Selamat mencoba resepnya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.